quarto. Shelly, você tem ideia do que você fez? Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Joanna yang membawa Michelle ke sebuah tempat. Entah apa yang merasuki Michelle. Tiba-tiba ia menyuruh Joanna untuk diam. Dan ia langsung menghubungi Ezekiel berbohong bahwa Joanna sudah pergi dan meninggalkannya sendirian. Padahal ada Joanna di sana. Joanna tentu saja bingung dan meminta penjelasan dengan berbisik. Kemudian Michelle pun menjelaskan yang terjadi dengan menuliskannya, mengatakan jika Ezekiel mengancamnya dengan menggunakan Andre, kakaknya. Di seberang sana Ezekiel yang punya insting kuat merasa curiga. Lalu pria itu mencoba memutar ulang suara dan memperbesarnya. Terdengarlah suara Joanna yang berbisik-bisik itu. Ketahuanlah Michelle sudah berbohong. Ezekiel pun tampak kesal. Sementara itu, Rafael masih berada di TKP. Mayat Ivana berada tepat di depannya, lalu diam-diam Rafael mengambil syal milik wanita itu. Tak berapa lama, Marcella muncul dan menanyakan keadaannya. Rafael bertanya apa yang akan mereka lakukan pada tubuh Ivana. Namun Marcella menjawab itu bukan urusan mereka. Itu artinya jasadnya akan dibiarkan saja. Marcella lalu berkata akan membutuhkan kesaksian Rafael nanti. Tetapi sebelum itu dia mau menanyakan sesuatu hanya di antara mereka berdua saja. Marcella bertanya saat Rafael diculik apakah dia mengetahui keterlibatan Michelle seperti mendengar suaranya di antara anggota The Cause. Awalnya Rafael berniat menutupinya, namun setelah mengingat pengkhianatan Michelle yang menyebabkan kematian Ivana, Rafael lalu menjawab iya. Rafael mendengar suara Michelle. Kembali pada Joanna, melihat kedatangan Silas, Michelle segera bersembunyi. Silas sangat marah terhadap Joanna dan menyalahkan Joanna atas meninggalnya Ivana. Padahal dia sudah memperingati Joanna untuk tidak mendekati para pengkhianat, Michelle dan Rafael. Silas lalu bertanya apakah para pengkhianat itu tahu rencana The Chaos. Lalu Joanna menjawab belum mengatakan apa-apa. Setelah mendengar jawaban Joanna, Silas sadar pengkhianat itu sedang bersembunyi tak jauh dari sana dan mulai menggeledah sekitar. Michelle yang terpojok mencoba meminta bantuan Ezekiel namun tak mendapatkan jawaban. Dengan terpaksa Michelle menampakkan dirinya dan memohon agar Silas tidak membunuhnya. Michelle mencoba meyakinkan pria itu jika dirinya sama sekali bukan pengkhianat. Tetapi Silas tetap tidak percaya. Dan secara mengejutkan tiba-tiba Ezekiel muncul langsung menodongkan pistolnya kepada Silas. Ezekiel menyuruh Silas untuk membuang semua pelurunya dan dia langsung merebut senjatanya. Joanna lalu bertanya maksud kedatangan Ezekiel dan Ezekiel menjawab untuk menyelamatkan The Chaos. Hah? 3% dimulai. Scene lalu berpindah menceritakan masa lalu Ezekiel pada saat proses tahun ke-80, yaitu 25 tahun yang lalu. Saat itu Ezekiel masih berada di panti asuhan dan dia sudah menjadi bagian The Chaos karena pemilik panti itu ialah Old Man. Di sana Ezekiel mengutarakan pendapatnya untuk menghancurkan offshore dari dalam dengan cara menyusup dan mengikuti proses. Ezekiel yang akan melakukannya sendiri. Dia tampak sangat percaya diri. Old Man tampak meremehkan usulan Ezekiel namun dia berkata para komite akan mempertimbangkannya. Singkat cerita, terlihat Old Man membangunkan Ezekiel yang masih tertidur dan membawanya ke suatu ruangan. Di sana, Old Man berkata, para komite menyukai usulan Ezekiel tetapi orang lain yang akan melakukannya. Offshore adalah sebuah tempat yang penuh godaan. Setelah sampai di sana, Ezekiel mungkin saja terlena dan mengkhianati The Chaos. Dan Ezekiel terlalu banyak tahu tentang The Chaos. Old Man tak mau mengambil resiko. Ezekiel tidak terima, namun Old Man tidak mau mengubah keputusannya. Ezekiel lalu berontak dan memukul wajah Old Man dengan sebuah lampu minyak yang menyebabkan bekas luka bakar di wajah Old Man hingga sekarang. Singkat cerita, Ezekiel pun pergi mengikuti proses. Di sana terlihat Nair yang bertugas sebagai staf yang mengawasi jalannya proses. Pada tes saat itu, Ezekiel mengikutinya bersama 3 peserta yang lain. Nair menjelaskan akan memberi mereka 4 kartu dan masing-masing mengambil 1.
4 kartu itu terdiri dari 3 kartu biru dan 1 kartu merah. Pemilik kartu biru harus menunjuk orang yang memegang kartu merah jika ingin lulus. Dan pemilik kartu merah jika ingin lulus tidak boleh ada satupun peserta yang menunjuknya. Simpel dan mudah dimengerti bukan? Tapi tes ini cukup sulit. Ketika tesnya dimulai, para peserta mulai saling menanyakan kartu apa yang mereka miliki. Sebut saja mereka Lolita, Gusion, dan Tamuz. Ketiganya mengakui bahwa kartu mereka adalah warna biru. Sementara ketika Ezekiel ditanya, dia malah tidak mau menjawab. Kepo lah kalian mah, kata Ezekiel. Sehingga Lolita, Gusion, dan Tamuz pun menunjuk Ezekiel. Sementara Ezekiel menunjuk Gusion. E você, Ezequiel? Voto nele. Eu também, eu voto nele. Quer saber? Acho que é você que tá com a vermelha. Ezekiel memberikan alasannya. Dia menjelaskan bahwa di antara mereka hanya Gusion yang tidak memakan buah anggur tadi. Padahal buah itu adalah sesuatu godaan besar yang tidak akan bisa ditolak oleh orang-orang inland seperti mereka. Itu artinya Gusion bukan seorang peserta, melainkan salah satu penduduk offshore dan kartu merah ada padanya. Dikarenakan seluruh peserta proses adalah setara, jadi pasti kalau para peserta mah dapatnya warna biru gitu semua kartunya. Gak mungkin dapat warna merah. Hal itu membuat Nair cukup tertarik kepada Ezekiel yang cerdas ini. Karena diketahui dari sekian banyak peserta, memang sebagian besar lulus tes tersebut, namun hanya Ezekiel yang bisa menebak bahwa pemilik kartu merah adalah penduduk offshore. Kembali ke masa sekarang, terlihat Cassia bersama Marcella yang masuk ke ruangan Ezekiel untuk menyelidiki sesuatu di antara Ezekiel dan Michelle. Cassia memiliki akses pada alat Ezekiel dengan sidik jarinya, namun dia masih ragu. Dia takut Ezekiel mengetahui perbuatan mereka, namun Marcella berhasil meyakinkannya. Sepertinya Ezekiel lupa mematikan komunikasinya bersama Michelle. Sehingga Marcella dan Cassia bisa mendengarkan pembicaraan Ezekiel bersama Silas dan yang lain sekarang. Karena alat di telinga Michelle masih terhubung dengan alat di kantornya Ezekiel. Waduh. Ezekiel lalu bercerita tentang masa lalunya sebagai The Chaos. Dan bagaimana dia bisa berubah dan melupakan The Chaos. Ternyata itu adalah karena kehadiran Julia hingga membuat Ezekiel lupa akan masa lalu dan The Chaos. Namun pada akhirnya Julia juga yang menyadarkan Ezekiel tentang betapa buruknya offshore, membuat mereka terkekang seakan dipenjara di sana. Apalagi setelah Julia meninggal, dan jasad Julia pun tidak boleh dikubur di offshore, membuat Ezekiel semakin terpuruk dan semakin menyadari bahwa ideologi di offshore sama sekali tidak manusiawi. Mereka menganggap diri mereka lebih superior dan mulia daripada manusia lain, terutama penduduk inland. Tidak ada kesetaraan ataupun keadilan. Ezekiel sadar offshore telah salah dan ia kini kembali pada The Chaos yang selama ini memperjuangkan keadilan. Demi Julia, Ezekiel akan membantu The Chaos untuk menghentikan proses. Yang lebih mengejutkannya lagi guys, rupanya Ezekiel lah yang telah menulis surat untuk The Chaos. Surat perintah pengeboman itu bukanlah dari Oddman pemirsa, melainkan idenya Ezekiel. Dia bahkan sengaja mengundang para dewan untuk hadir dalam acara penyambutan proses. Biar mati tuh para dewan. Selain menimbulkan ketakutan, kematian para dewan bisa menjadi salah satu keuntungan bagi mereka. Ezekiel bisa memanfaatkan hal itu untuk mengkambing hitamkan Marcella yang sudah lalai dalam menjaga keamanan. Dan rencana Ezekiel sebenarnya adalah membangun offshore di inland untuk semua orang. Agar semua orang mendapatkan keadilan yang semestinya gitu. Lah, terus kenapa Ezekiel malah mengutus Michelle untuk menggagalkan rencana pengeboman? Nah, awalnya rencana pengeboman itu akan berjalan dengan mulus, tapi wajah Joanna tertangkap basah telah mencuri bubuk peledak sehingga Marcella mengetatkan keamanan. Dan kemungkinannya bom itu bisa terdeteksi oleh keamanan proses. Maka dikirimkanlah Michelle dengan membawa alat yang bisa menjinakkan bom. Padahal bukan. Sebenarnya alat yang dibawa Michelle itu berfungsi untuk mengelabui pendeteksi keamanan, sehingga bomnya bisa dibawa masuk ke dalam proses dan rencana bisa tetap dijalankan. Jadi mungkin alatnya seperti alat semprotan gitu, ketika disemprotkan ke sebuah benda maka benda itu tidak bisa terdeteksi, mungkin begitu. Tapi anjir, ini plot twist yang sangat bogeng sekali bukan? Silas akhirnya percaya kepada Ezekiel, dan Silas juga meyakinkan Joanna bahwa Ezekiel benar dan hanya itu satu-satunya cara. Setelah mendapat persetujuan Silas, Ezekiel lalu mengajak Michelle kembali ke gedung proses karena mereka harus sampai sebelum fajar tiba. Namun mereka tidak tahu saja
Marcella dan Cassia mendengar itu semua. Haduh. Marcella juga ternyata sudah bergerak cepat dengan mengirimkan pasukannya untuk menangkap Ezekiel. Di luar sana, Ezekiel mengajak Michelle untuk melewati jalan pintas setelah melihat para tentara sudah berpatroli di sekitar situ. Namun, secara mengejutkan, Marcella menangkap basah keduanya. Ezekiel pun mencoba berpura-pura dengan berkata sudah menangkap Michelle, si anggota The Chaos. Namun Marcella berkata sasarannya bukanlah Michelle melainkan Ezekiel. Marcella tanpa ragu langsung menusuk Ezekiel dan menggorok lehernya. Di ambang kematiannya itu, Ezekiel seperti melihat Julia dan dia pun memeluk istrinya tersebut. Berakhirlah kehidupan seorang Ezekiel. Anjir, kasihan juga euy. Michelle tampak sangat terkejut melihat kejadian itu dan langsung kembali ke tempat Joanna. Sementara Marcella segera membuat simbol The Chaos di tubuh Ezekiel. Dan ia mempertontonkan mayatnya pada para penduduk inland sehingga mereka semua menganggap kematian Ezekiel akibat ulahnya The Chaos. Singkat cerita, pemakaman Ezekiel di offshore berlangsung bersamaan dengan pemakaman Ivana di inland. Namun The Chaos tidak menguburkannya melainkan mengkremasi jasad Ivana. Kesedihan sama-sama dirasakan oleh penghuni offshore maupun The Chaos. Selain itu, mereka telah kehilangan sosok yang berperan sangat penting. Jadi Marcella dan Cassia ini merahasiakan gitu Ezekiel berkomplot dengan The Chaos. Terlihat Marcella yang memimpin acara pemakaman Ezekiel dan dia berkata, insiden ini tidak akan menghambat atau menghentikan proses tahun ke-105. Proses akan tetap berlangsung dan Nair menunjuknya sebagai pemimpin proses menggantikan Ezekiel. Sementara Silas juga tidak akan gentar. Rencana mereka akan tetap dijalankan, bahkan mereka harus siap menghadapi peperangan dan membalaskan dendam pada offshore, terutama pada Raphael yang telah membunuh Ivana. Sedangkan si Raphaelnya pun masih merasakan kesedihan atas kematian Ivana dan ia sedang membakar syal Ivana lalu menenggelamkannya ke air. Conforme planejado, sem nenhum incidente. Atribuirmos, não de recuarmos. E não qualquer 3% bersambung. Berarti The Chaos masih punya harapan dong, yaitu si Raphael yang masih berada di offshore dan mendapat kepercayaan dari offshore. Tapi di lain sisi, si Raphael juga sudah tidak dipercaya oleh The Chaos guys, malah sudah dianggap pengkhianat. Gimana tuh? Lanjutkanlah Bang Sam. Pada episode kali ini dimulai dengan Marcella yang terlihat sedang menyampaikan pengumuman pada penduduk inland menggunakan alat bernama B-Boys yang bisa langsung terdengar di chip yang ada di telinga mereka. Marcella meminta para penduduk inland untuk bersedia melaporkan hal apapun yang menyangkut The Chaos. Dia berkata siapapun yang bisa memberikan informasi yang berguna, maka mereka akan memberikan imbalan berupa sebuah keuntungan saat menjalani proses mendatang. Bagi para peserta proses ya. Dan semenjak pengumuman tersebut, beberapa penduduk sipil saling melaporkan rekannya sendiri hanya karena alasan yang kurang mendasar. Lalu, prajurit yang Marcella kirimkan, termasuk Raphael, mulai menangkap satu persatu penduduk inland yang telah dicurigai. Gloria melihatnya dan hanya memperhatikan dari kejauhan. Setelah kejadian tadi, Gloria tampak sedang memainkan sebuah permainan menggunakan sedotan bersama Ciban. Tetapi sepertinya Gloria merasa galau ataupun kurang bersemangat. Sementara itu, terlihat Fernando sedang menghubungi Joanna. Fernando menanyakan apakah kematian Ezekiel karena ulah The Chaos, namun Joanna langsung menyanggahnya. Fernando lalu berkata bagaimana jika mereka memberitahu penduduk inland tentang sterilisasi yang dilakukan di offshore. Menurutnya itu adalah hal yang serius mengingat selama ini penduduk inland percaya bisa membangun keluarga di sana. Tapi Joanna meragukan ide itu karena menurutnya akan sulit meyakinkan para penduduk tanpa adanya bukti yang kuat. Setelah pembicaraannya selesai, Michelle yang tengah bersama Joanna mengatakan punya ide lain.
Dia berencana untuk mengikuti Silas agar bisa menemukan di mana bomnya. Awalnya Joanna menolak karena tidak ingin mengkhianati The Chaos. Namun Michelle berkata sejak awal itu adalah ide gilanya Ezekiel dan hanya mereka berdua yang bisa menghentikannya. Di tempat lain terlihat Gloria sedang bercerita tentang mimpi bersama ibunya pada ayah Fernando. Gloria khawatir mimpi itu bisa saja sebagai pertanda bahwa dirinya tidak akan bisa lulus dari proses karena dari dulu ibunya tidak pernah mendukung dan menyebut Gloria tak pantas mendapatkannya. Ayah Fernando berusaha menghibur Gloria dengan menceritakan pengalamannya saat mengikuti proses, tetapi Gloria masih merasa cemas. Fernando memperhatikan keduanya dari kejauhan. Setelah itu, dia pergi ke pos Aru dan melihat seorang petugas sedang mengumumkan melalui P-Boys jika pendaftaran ulang akan ditutup lebih awal karena adanya perayaan. Fernando kemudian mendekati petugas itu dan berkata mau membantu, tetapi Fernando malah mengacau. Fernando segera pergi setelah diusir oleh seorang prajurit. Namun sepertinya sejak awal Fernando hanya berniat mencuri alat P-Boys dari petugas itu dan dia sangat senang setelah mengerti cara mengoperasikan alat tersebut. Singkat cerita, Michelle dan Joanna pun menjalankan rencananya. Mereka berdua pergi membuntuti Silas dan mengawasi gerak-gerik pria itu. Melihat Silas yang baru saja keluar dari sebuah bangunan, mereka berdua langsung memasuki bangunan tersebut, yang ternyata sebuah bangunan terlantar. Di sana mereka berdua berusaha mencari keberadaan bom yang disembunyikan Silas, sampai akhirnya Joanna menemukan sebuah petunjuk jika bom itu berada di balik sebuah pintu besi. Keduanya lalu bekerja sama membuka pintu tersebut dengan susah payah. Bom rakitan itu berada di bawah sehingga salah satu dari mereka harus turun sementara yang lain menahan pintunya agar tetap terbuka. Michelle berkata Joanna lebih tinggi darinya. Akan lebih mudah bagi Joanna untuk memanjat naik, karena itu Michelle menyuruh Joanna untuk turun sementara dia yang akan menahan pintunya. Joanna pun setuju dan turun, namun di bawah sangatlah gelap. Untungnya dia berhasil menemukan bomnya. Di saat bersamaan, para penduduk inland sedang merayakan perayaan dalam menyambut proses dengan melakukan iring-iringan di sepanjang jalan. Gloria pun ikut dalam perayaan tersebut, namun dia tampak mabuk karena terlalu banyak minum. Saat melihat Fernando, Gloria segera menghampirinya dan tanpa sadar dia meluapkan semua amarahnya. Fernando mencoba menenangkannya karena dia juga merasa cemas jika ada yang mendengar perkataan Gloria tentang temannya Joanna yang anggota The Chaos. Untungnya Gloria pergi setelah selesai meluapkan semuanya pada Fernando. Sementara itu, setelah berhasil mendapatkan bomnya, Michelle dan Joanna berusaha menghindari petugas dengan menyelinap di antara penduduk inland yang sedang melakukan perayaan. Namun ternyata Silas juga berada di sana dan tanpa sengaja melihat wajah Joanna dan langsung mengejar mereka. Tapi untungnya mereka berdua bisa lolos berkat ramainya iring-iringan yang tampak sangat meriah. Ayah Fernando lalu meminta waktu sebentar untuk menyampaikan sedikit pidato di tengah-tengah perayaan. Namun, tiba-tiba saja suara Fernando terdengar dari alat di telinga mereka yang menyela ucapan ayahnya. Fernando berbicara melalui P-Boys, memberitahukan tentang sterilisasi yang dilakukan di offshore dan dia pun berkata jika proses hanya sebuah kebohongan. Fernando lalu menghancurkan alat yang dicurinya setelah selesai mengatakan semuanya. Tapi hal itu menimbulkan kegaduhan. Penduduk inland mempertanyakan kebenaran dari ucapan Fernando. Namun ayah Fernando malah menyanggah hal tersebut dan menuduh Fernando sudah mensabotase. Calma! E fala isso na frente de todo mundo, seu covarde! Karena kejadian tadi, seorang prajurit atau kita sebut saja Bella langsung menanyai Gloria yang kebetulan lewat. Bella meminta Gloria untuk memberitahu informasi tentang Fernando, karena tahu Gloria adalah temannya. Bella juga mengiming-iminginya dengan keuntungan yang akan Gloria dapatkan saat proses. Tapi Gloria berbohong dengan mengatakan tidak tahu apa-apa. Ia tidak mungkin mengkhianati temannya sendiri. Tak lama setelah itu, Gloria mendengar suara Fernando yang memanggilnya. Gloria pun segera menghampiri Fernando dan mengiyakan permintaan Fernando yang berkata membutuhkan bantuannya.
Kembali kepada Joanna dan Michelle. Keduanya tampak tertawa lepas setelah berhasil membawa kabur bom ke tempat persembunyian Joanna. Mereka tertawa karena kelakuan bodoh mereka yang bisa saja tanpa sengaja meledakkan bom di tengah-tengah penduduk inland yang berusaha mereka selamatkan. Untuk berjaga-jaga, Joanna meminta Michelle meletakkan bomnya di tanah. Michelle kemudian berkata Joanna bisa mempercayai dirinya. Namun setelah itu Michelle membawa kabur bomnya saat Joanna lengah. Joanna yang sadar langsung menyusul Michelle, tapi Michelle beralasan harus melakukannya. Sementara itu, Fernando dan Gloria terlihat sedang berada di dalam sebuah bangunan. Mereka berdua ingat betul bahwa tempat itu adalah tempat persembunyian mereka saat masih kecil. Mereka berdua bahkan menikah di sana saat masih berusia 10 tahun. Tapi maksudnya nikah-nikahan, bukan menikah sungguhan. Saat membahasnya, Gloria malah terbawa suasana lalu mencium Fernando. Fernando tidak menolak karena sepertinya dia memiliki perasaan yang sama. Namun setelah itu Gloria terlihat sedih lalu meminta maaf. Scene kemudian berpindah memperlihatkan masa lalu keduanya. Saat itu Fernando kecil masih bisa berjalan dengan normal. Dan Gloria menantang Fernando kecil untuk melewati sisi tembok bangunan yang berada cukup tinggi. Awalnya Fernando menolak, namun Gloria terus memaksa. Meski tahu tembok itu sudah rapuh, Gloria dengan sengaja tidak memberitahu Fernando sehingga Fernando terjatuh dan menjadi lumpuh. Setelah Gloria selesai bercerita, Fernando berkata sebenarnya dia sudah tahu. Ibu Gloria sendiri yang memberitahunya, namun dia yakin saat itu mereka hanyalah seorang anak-anak dan Fernando tidak menyalahkan Gloria. Gloria senang karena Fernando sudah memaafkannya, tetapi keduanya kembali berdebat karena Gloria yang bersikukuh ingin tetap mengikuti proses. Meskipun Fernando sudah memberitahukan tentang sterilisasi. Tak lama setelah itu Fernando meminta maaf dan Gloria pun pergi untuk membawakan makanan untuk mereka berdua. Sementara itu, ternyata Michelle pergi dan menyerahkan bomnya kepada Marcella. Dia meyakinkan Marcella jika dia tidak ada hubungannya dengan The Chaos dan dirinya hanya diperalat oleh Ezekiel. Michelle juga meminta agar Marcella mengizinkannya kembali ke offshore untuk menemui kakaknya. Marcella mengizinkan Michelle pergi, namun dia menyuruh Cassia untuk menjemput Michelle ketika sampai di offshore. Ketika sedang mengambil makanan, ayah Fernando memergoki Gloria yang membawa 2 mangkuk sup. Gloria beralasan merasa sangat lapar dan ia segera pergi. Namun ketika baru sampai di tempatnya Fernando, beberapa prajurit sudah berada di sana dan menangkap Fernando. Fernando merasa kecewa karena berpikir Gloria yang melaporkannya untuk mendapat keuntungan di proses. Gloria berusaha meyakinkan Fernando bahwa bukan dia yang melakukannya. Namun Fernando tetap tidak mempercayainya. Selain Fernando, Joanna juga mengalami hal yang serupa. Entah bagaimana, gengnya Gerson berhasil menemukan tempat persembunyiannya dan menangkap Joanna. Para prajurit membawa Fernando ke gedung proses untuk menjalani pemeriksaan bersama penduduk lain yang dicurigai. Sebelum masuk, Rafael bertugas menggeledah Fernando. Fernando berbisik pada Rafael, berkata jika Rafael adalah pengkhianat The Chaos. Rafael hanya terdiam, namun ketika menemukan sebuah radio yang tersembunyi di kursi roda Fernando, Rafael tidak memberitahu prajurit lain dan mengatakan Fernando sudah aman. Tentu saja Fernando terkejut. Ketika dibawa pergi, Fernando menoleh kepada Rafael dan Rafael seperti memberikan kode anggukan. Sehingga Fernando tahu Rafael masihlah setia kepada The Chaos. 3% bersambung. Film ini membuat kita bingung dan terombang-ambing ya teman-teman. Mana yang baik dan mana yang jahat ini? Terkadang The Chaos terlihat jahat. Terkadang juga The Chaos terlihat baik. Begitupun sebaliknya, terkadang offshore terlihat baik. Terkadang offshore juga terlihat jahat. Pada episode kali ini dimulai dengan diperlihatkannya gedung proses yang dipenuhi oleh penduduk inland. Mereka ditangkap dan dibawa ke sana untuk menjalani pemeriksaan karena dicurigai terlibat dengan The Chaos. Fernando juga ada di antara mereka. Bersamaan dengan itu, Rafael terlihat sedang mandi namun dia dikejutkan dengan kedatangan Elisa yang menjahilinya. Elisa berkata hari ini adalah hari terakhirnya bertugas dan besok dia akan kembali ke offshore. Elisa mengajak Rafael untuk pulang bersamanya, namun dengan berat hati Rafael menolak ajakan kekasihnya tersebut dan beralasan memiliki misi. Setelah pembicaraannya dengan Elisa, Rafael pergi menemui Fernando di dalam selnya. Rafael mengatakan ingin membicarakan sesuatu. Kebetulan di sana tak ada kamera yang terpasang sehingga mereka bisa berbicara dengan leluasa. Namun Fernando menolak karena berpikir Rafael sudah berkhianat dengan membunuh Ivana.
Cukup lama Rafael berusaha meyakinkan Fernando, sampai akhirnya Fernando mau mendengarkannya. Rafael berkata dia sengaja membiarkan Fernando menyimpan radionya, lalu meminta Fernando untuk menghubungi Joanna untuk mengatakan bahwa dirinya masih berada di pihak The Chaos dan akan ikut membantu menghentikan proses. Di tempat lain, Cassia yang diperintahkan menjemput Michelle lalu membawa gadis itu ke pusat pemulihan. Michelle yang penasaran menanyakan maksud semua ini. Padahal dia sudah membawa dan menyerahkan bomnya sebagai bukti kesetiaannya pada offshore. Michelle kembali hanya untuk merawat saudaranya. Cassia menjawab dan mengucapkan terima kasih karena Michelle sudah menghentikan ancaman besar proses. Namun Michelle tetap harus melalui tes ini sebagai jaminan Michelle berada di pihak mereka. Michelle yang merasa tidak punya pilihan lain terpaksa menuruti dan mengikuti instruksi dari Cassia yang menyuruhnya berbaring. Beberapa saat kemudian, Michelle lalu membuka matanya dan sudah berada di alam bawah sadarnya. Meski begitu, Michelle bisa mendengar suara Cassia dengan jelas. Cassia lalu menyuruh Michelle untuk mengingat saat pertama kali mengenal The Chaos. Michelle berusaha mencari ingatan tersebut dan dia melihat saat itu dia berada di sebuah bangunan yang terlantar. Dan itu adalah pertemuan pertamanya dengan Old Man. Tiba-tiba alat yang menunjukkan kinerja otak Michelle bereaksi. Dan entah bagaimana caranya alat itu seperti menghapus ingatannya Michelle. Saat Cassia menyuruh Michelle mengingatnya kembali, Michelle tak ingat siapa yang ditemuinya waktu itu. Bahkan wajah Old Man berubah samar. Oh, jadi begini yang dinamakan pencucian otak guys. Saya kira dicuci pakai sabun. By the way, sekarang terjawab sudah kenapa Eileen bisa hilang ingatan ya. Sementara itu, terlihat Elisa sedang bertugas di pos Aru. Namun dia penasaran saat mendengar suara ribut dari arah temannya yang melayani salah satu peserta karena identitasnya tidak terdeteksi. Elisa datang berniat untuk membantu, namun dia terkejut saat melihat wajah peserta itu yang mengaku bernama Luis Carlos Moreira. Scene berpindah pada beberapa waktu yang lalu. Saat itu Elisa baru saja terbangun dan tanpa sengaja dia melihat bekas luka di belakang telinga Rafael. Karena penasaran, Elisa mencoba mencari tahu dan terungkap jika nama asli Rafael adalah Tiago. Dan Rafael itu nama adiknya Tiago. Lalu siapa Luis Carlos tadi? Nanti ya dijelasin. Sekarang panggilnya Tiago aja ya kawan biar gak pusing. Tiago yang juga sudah terbangun lalu turun dan menyapa Elisa. Elisa menghampiri Tiago dan memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Tiago. Hal itu membuat Tiago sangat kaget sampai menjatuhkan gelas di tangannya. Elisa lalu bertanya mengapa Tiago tega mencuri identitas saudaranya sendiri. Tiago beralasan jika dia tidak bisa menerima kenyataan dirinya sudah gagal. Tiago hanya ingin diberikan kesempatan kedua, lalu berharap setelahnya rasa penyesalan itu akan hilang. Namun meskipun ia sudah lulus proses, kini rasa penyesalannya berganti menjadi rasa bersalah terhadap adiknya. Setelah mendengar jawaban Tiago, Elisa luluh dan mencoba menenangkan dengan memeluknya. Kembali ke masa sekarang, Elisa kemudian membantu pendaftaran ulang Luis Carlos dan membiarkannya pergi. Kembali pada Tiago dan Fernando. Di dalam sel mereka berdua berbincang ringan dengan Tiago yang menceritakan pengalamannya selama tinggal di offshore. Setelah itu dia menanyakan apakah Fernando punya rencana untuk menghentikan proses. Fernando lalu menjawab iya, dia punya rencana untuk menghapus semua data peserta. Tiago memuji dengan berkata itu adalah ide yang brilian. Namun masalahnya, mereka berdua belum tahu banyak hal mengenai pendataan tersebut. Tiago kemudian mengatakan akan membantu dan mencari tahu soal data-data tersebut. Singkat cerita, Tiago pergi ke pos di tempat kekasihnya bertugas. Dia berniat mencari tahu dengan menanyakannya kepada Elisa, tetapi Elisa sepertinya dalam keadaan kalut. Elisa lalu menceritakan kedatangan Luis Carlos tadi. Oh, Luis Carlos mah adik saya, kata Tiago. Namun yang bikin kaget adalah sebenarnya Luis Carlos tadi adalah Rafael. Dan si Rafael ini mencuri chip pendaftaran adik mereka yaitu Luis Carlos. Elisa berkata sepertinya Tiago sudah memulai tradisi baru di keluarganya dengan saling mencuri identitas. Eu deixei ele passar. O que você fez? Porque de quem que ele vai roubar o registro? Elisa bingung mengapa dia membantu si Rafael tadi dan dia ragu apakah dia bisa mempercayai Tiago. Di tengah-tengah perdebatan mereka muncul seorang pria The Chaos yang berniat membalaskan dendam kematian Ivana. Namun pelurunya meleset dan malah mengenai Elisa. Sementara pria itu juga tewas karena tembakannya Tiago. Melihat kekasihnya terluka, Tiago tampak sangat khawatir dan segera memanggil bantuan. Apakah Elisa akan mati?
Kembali pada keadaan Michelle, terlihat Kasia memintanya untuk mengingat kejadian saat kematian Ezekiel. Namun sekarang Michelle mulai berusaha melawan, karena ia tahu Kasia hanya berusaha membuat Michelle melupakan Marcella yang telah membunuh Ezekiel. Michelle tidak mau melupakannya, dia bersikeras untuk mengingat hal tersebut dan menyuruh Kasia untuk tidak bermain-main dengan ingatannya. Namun karena perlawanan itu membuat ingatan Michelle menjadi kacau. Di sisa-sisa kesadarannya, Elisa menanyakan siapa orang tadi dan mengapa dia berusaha membunuh Tiago. Apakah Tiago ada hubungannya dengan The Chaos? Namun Tiago tetap tidak mau mengaku. Dia menjawab tidak mengenali siapa pria itu meski kekhawatiran tampak sangat jelas terlihat dari raut wajahnya. Tiago tidak mau sampai kehilangan Elisa. Sesaat kemudian bantuan pun datang dan untungnya nyawa Elisa bisa tertolong. Singkat cerita, Elisa sudah mendapat perawatan dan baru tersadar. Terlihat Tiago berada di sampingnya dan langsung menanyakan keadaannya. Elisa lalu menangis. Dia takut dan mengajak Tiago untuk pulang bersamanya ke offshore. Tiago tidak menjawab, tetapi scene berpindah memperlihatkan keduanya sudah berada di kapal selam. Dan 3 menit lagi kapal itu akan berangkat. Elisa sudah cukup pulih ya, karena teknologi medisnya offshore itu sudah sangat maju sekali. Tiago meminta izin untuk ke toilet sementara Elisa tengah tertidur. Namun Tiago tidak kunjung kembali dan Elisa hanya menangis setelah tahu Tiago meninggalkannya sendirian. Kembali ke Michelle, cukup lama Michelle berjuang di dalam ingatannya sendiri. Sampai akhirnya terdengar bunyi alarm dari alat yang digunakan Kasia jika sinyal sudah terputus. Kasia panik dan berusaha menyadarkan Michelle. Sementara Michelle sendiri sedang berusaha keluar dari labirin yang diibaratkan sebagai alam bawah sadar Michelle. Lalu setelah lelemut Michelle keluar dari labirin, dia melihat tubuh aslinya dan membangunkannya. Michelle langsung tersadar namun dia tidak langsung bangun. Gadis itu menunggu Kasia lengah sehingga Michelle bisa menyerang Kasia. Michelle juga menendang wajah Kasia sampai pingsan lalu mengambil pistol serta cincin canggihnya Kasia. Di saat yang bersamaan, Tiago kembali mengunjungi sel Fernando dan menceritakan tentang kejadian Elisa yang tertembak tadi. Tapi Fernando berkata ada masalah lain yang lebih genting. Dia mendengar para penjaga membicarakan Joanna yang akan dieksekusi besok oleh gengnya Gerson. Dan Fernando meminta Tiago untuk menyelamatkan Joanna. Sementara Joanna sendiri sedang berusaha melepaskan ikatan di tubuhnya. Joanna terus menggigiti tali yang mengikatnya sampai mulutnya berdarah. Namun untungnya usahanya itu berhasil. Setelah merebut pistol dan cincin milik Kasia, Michelle segera pergi ke tempatnya Andre. Tubuhnya masih lemas sampai harus berjalan terhuyung-huyung. Namun Michelle tetap pergi ke tempat kakaknya. Setelah sampai, tanpa pikir panjang Michelle memecahkan kaca yang mengurung Andre menggunakan senjata api tersebut sampai hancur. Michelle kemudian memeluk kakaknya. Dia merasa sangat senang, namun mereka tak bisa berlama-lama. Mereka harus segera pergi sebelum Kasia datang menangkap mereka. Kembali pada Joanna, setelah terlepas dari tali yang mengikat tubuhnya, Joanna berusaha mencari jalan keluar, meskipun kedua tangannya masih terikat. Lalu tiba-tiba saja ia dicegat oleh seseorang yang awalnya saya kira kakek-kakek, ternyata si Marco yang rupanya masih hidup. Bisa kita bayangkan betapa marahnya Marco pada Joanna yang membuat Marco gagal dalam proses. Onde é que você pensa que você vai? Isso aqui é muito pior do que inferno, Joanna. Eu cheguei no inferno, é? 3% bersambung.